Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam permin kita ya, perbincangan menarik. Dimana dalam permin ini selalu saya isi dengan mental ya, Sobat ya, mengulas berita aktual. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Baik Sobat, ini ada berita menarik ya yang dilansir oleh Detik News ya, terkait dengan Bapak Anies yang saat ini lagi panas di beberapa media sosial yang diberitakan. Baik Sobat, sebelum kita membacakan isi dari berita tersebut, alangkah baiknya para Sobat penggemar berita untuk selalu subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan berita-berita menarik dari channel saya ya. Baik Sobat, saya langsung bacakan beritanya ya. Detik News, PD Partai Demokrat puji Anies minta ketemu Jokowi, tunjukkan kenegarawanan. Jakarta, elit Partai Demokrat Kamhar Lakumani memuji sikap mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang meminta izin pamit ke Presiden Jokowi sesuai purna tugas. Kamhar menilai ini tradisi yang baik. Permintaan pertemuan Mas Anies dengan Pak Jokowi yang berlangsung pada sore ini, kami hargai ini sebagai tradisi yang baik ketika purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Kamhar kepada wartawan Jumat tanggal 21 kemarin ya. Bersilaturahmi kepada Presiden Jokowi untuk melaporkan capaian dan program yang telah dikerjakan serta diselesaikan selama 5 tahun mengemban mandat rakyat ibu kota. Datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Apalagi Pak Jokowi juga mantan Gubernur DKI Jakarta. Lanjut Kamhar. Kamhar menilai apa yang dilakukan Anies merupakan bentuk etika politik yang baik. Ia mengatakan Anies menunjukkan sikap kenegarawanan. Apa yang dilakukan Mas Anies ini adalah manifestasi etika politik yang tinggi. Penghargaan dan penghormatan kepada Presiden sebagai kepala institusi pemerintah tanpa memandang dan menjadikan afiliasi politik sebagai faktor pembatas. Ini mencerminkan sikap kenegarawanan, ucapnya. Kamhar enggan mengaitkan pertemuan itu sebagai kode dukung Jokowi ke Anies. Dia berharap Jokowi bersifat netral dan tidak berpihak ke kandidat capres. Kita berharap Pak Jokowi bersikap netral atau tak berpihak kepada kandidat tertentu pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang, ujarnya. Kamhar mengatakan Jokowi harus menempatkan diri di atas semua kepentingan menurutnya. Jokowi harus memastikan pemilu 2024 berjalan demokratis. Pak Jokowi mesti menempatkan diri di atas semua untuk memastikan pemilu 2024 mendatang berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Untuk itu Pak Jokowi mesti meneladani Pak SBY pada tahun 2014 yang lalu. Tak berpihak pada pasangan calon tertentu dan memastikan pemilu berlangsung secara demokratis dan jurdil. Sebelumnya, elit Nasdem Bestari Barus
mengungkap pertemuan Anies dan Jokowi sore ini. Anies disebut akan melaporkan terkait capaian kerjanya selama 5 tahun di DKI. Insya Allah Anies bertemu Jokowi, kata politikus Partai Nasdem Bestari Barus kepada wartawan Jumat tanggal 21 tempo hari. Pertemuan itu, kata Bastian, merupakan silaturahmi Anies dan Jokowi, namun belum diketahui di mana lokasi pertemuan Anies dan Jokowi sore ini. Silaturahmi kan sudah selesai tugas sebagai gubernur. Sekaligus lah pastinya akan melaporkan pencapaian pembangunan selama menjabat, ujarnya. Soal tempatnya kemungkinan di istana, imbuhnya. Istana juga mengonfirmasi dengan pertemuan itu. Pertemuan tersebut merupakan permintaan dari Anies untuk berpamitan setelah menyelesaikan jabatan Gubernur DKI Jakarta. Betul, kata Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden D. Triadi Mahmudin, Senin tanggal 17. Permintaan untuk bertemu dengan Jokowi itu disampaikan Anies melalui Mensesnek Pratikno. Pertemuan Jokowi dan Anies digelar sore nanti. Pak Anies meminta waktu Bapak Presiden melalui Pak Menteri Sekretaris Negara Mensesnek untuk berpamitan sebagai Gubernur DKI Jakarta. JRD. Baik Sobat SHC, ini berita terkait dengan Bapak Anies yang ingin pamitan dengan Bapak Presiden, ya. Tentu hal ini menjadikan sebuah citra baik terhadap perpolitikan yang ada di Indonesia. Seperti dalam pepatah mengatakan tadi itu, datang dengan tampak muka dan pulang dengan tanpa punggung, ya. Hal ini menjadikan sebuah contoh baik terhadap literatur dalam perpolitikan ke depannya, ya. Kita tahu bahwa Bapak Anies ini saat ini sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk bersaing di Pilpres tahun 2024, ya. Dan pertemuan ini tentu kita sebagai masyarakat sangat apresiasi dan sangat meneladani etika yang dilakukan oleh Bapak Anies tersebut, ya. Hal ini tentu di dalam etika dan moralitas manusia ini selayaknya mereka, ya, seperti yang diberitakan tadi, ya, pamitan ataupun mengonfirmasikan terkait dengan perubahan kebijakan yang telah direalisasikan, dan ini nantinya menjadi sebuah nilai plus minus terhadap pejabat yang menjalankan selanjutnya, ya. Di mana kebijakan yang dibuat oleh Bapak Anies ini saat ini, ya, barangkali ada yang belum selesai dan ada juga yang sudah selesai. Tentu yang belum selesai ini menjadikan PR kepada pejabat penerusnya, ya. Ini mengenai etika politik yang disinggung oleh dari partai Demokrat tadi, ya. Kalau kita berbicara terkait dengan etika, tentu kita berbicara dengan tindakan dan sikap serta nilai yang dihadapkan. Dan kalau berbicara politik, ya, kita akan berbicara terkait dengan kekuasaan, berbicara terkait dengan kepentingan, berbicara terkait dengan kebijakan, berbicara juga terkait dengan kepemimpinan, gitu, ya. Maka di dalam penggabungan etika politik ini ialah seseorang siapapun mereka, tetapi ini kita membicarakan dalam
pejabat politik, ya, etika politik. Tentu mereka sikap, tindakan maupun yang mereka jadikan sebuah kebijakan tentu dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang barangkali pertimbangan tersebut menyentuh terhadap kehidupan masyarakat. Dan harapannya tentu politik ini menjadi sebuah seni di dalam menjalankan roda pemerintahan, bukan menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Maka dari itu etika politik ini sangat penting dijadikan sebuah instrumen dalam menjalankan roda pemerintahan. Kalau saya lihat dalam buku Etika Politik terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Anies ini, saya menggunakan dua macam perspektif. Yang pertama terkait dengan etika deskriptif, kemudian yang kedua etika normatif, ya. Etika deskriptif ini ialah merupakan sebuah kegiatan atau tindakan maupun perilaku manusia. Inilah yang dianggap sebagai etika, serta segala hal yang dikerjakan oleh setiap orang dalam kehidupan sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif ini terkait dengan fakta empiris, kejadian yang nyata, yaitu mengenai nilai dan perilaku manusia yang berkaitan dengan situasi dan realitas yang membudaya. Indonesia ini ya sangat melimpah agama, etnis, serta budaya, di mana agama Islam mayoritas di Indonesia ini sangat unggul, ya. Dan kalau kita lihat dari sikap agamis daripada Bapak Anies ini, tentu bagian dari etika deskriptif. Mengapa demikian? Di samping Bapak Anies ini orang Islam, juga mampu menjalankan ataupun bersikap dengan sesuai dengan situasi dan realitasnya. Bapak Anies ini merasa diberi tugas sebelumnya, ya, diberi mandat. Tentu tatkala sudah menjalankan purna tugas, ya, tentu harus menyadari diri dan berterima kasih dalam menjalankan tugas tersebut dan memberikan konfirmasi terhadap tugas yang telah diselesaikan maupun yang tidak diselesaikan. Ini bagian dari nilai baik, bagian dari etika yang harus kita dapat aplikasikan, dapat kita amalkan, dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan berpolitikan, ya. Pejabat siapapun, ya, tentu harus mengamalkan dan menggunakan etika deskriptif ini, di mana mereka sebagai pejabat yang mewakilkan daripada kepentingan rakyat. Pada dasarnya mereka diberikan tugas oleh pimpinannya, dan mereka tentu harus menjalankan dengan sebenar-benarnya dan menegakkan apa yang mereka jalankan. Kemudian yang kedua terkait dengan etika normatif, ya. Etika yang dilakukan dengan berbagai macam sikap dan tindakan yang ideal dan seharusnya dimiliki dan dijadikan oleh manusia serta bernilai dalam kehidupan ini. Jadi etika normatif ini merupakan norma atau aturan yang menuntut agar manusia ini bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, serta menjalankan norma yang berlaku di masyarakat.
Tentu norma yang berlaku di Indonesia ini ya seperti yang dilakukan oleh Bapak Anies tersebut ya. Beliau berterima kasih kepada Presiden karena telah memberikan tugas dan mempercayai selama perjalanan 5 tahun ya. Dan Bapak Anies juga memberikan salam dan memberikan penghormatan kepada Bapak Presiden dengan bersilaturahmi ya, meskipun dalam perpolitikan ini saling senang tidak senang, saling bermusuhan, saling berbeda pendapat, saling kontra di dalam menjalankan kewajibannya. Tentu itu suatu hal yang biasa. Kita tahu dalam implementasi di lapangan ada berita yang meliput itu bahwa ini antara Bapak Presiden dengan Bapak Anies ini koneksinya itu kurang ya, artinya keakrabannya kurang dalam berita-berita yang ditampilkan. Tetapi ketika Bapak Anies sudah meluangkan waktu dan merendahkan hati dengan niat dan ikhlas dan bertemu dengan bapaknya, tentu Presiden harus membuka pintu, harus membuka ruang dalam berkomunikasi, karena ini Bapak Anies ingin niat baik dan ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden ya. Jadi hal ini sudah layak kita sebagai rakyat Indonesia, rakyat biasa, masyarakat maupun pejabat tentu harus menjalankan terkait dengan dua perspektif tersebut ya, etika deskriptif dengan etika normatif ya. Itu kalau kita lihat dari kacamata etika politiknya. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif lain terkait dengan pencitraan, tentu ini akan meningkatkan ranking tertinggi ataupun elektabilitas nantinya, karena Bapak Anies sudah menunjukkan bahwa inilah yang sebenarnya saya. Inilah saya, bahwa saya ini tidak begitu memihak kepada siapapun, meskipun pada dasarnya saya sebelumnya dikritik oleh bawahan, oleh oposisi ataupun dengan yang lain, tetapi saya tetap merangkul. Karena pada dasarnya inilah nilainya satu kesatuan dalam persatuan Indonesia. Ya mungkin sampai di situ ya sobat ya. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata ucapan ataupun dari pemaparan yang kurang jelas ataupun tidak paham. Dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share.